Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi yang luar biasa bagi kita semua. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayatnya yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semua orang yang berada dalam dunia ini pasti hidupnya ingin berbahagia. Ya, semua kita pasti ingin berbahagia. Karena itu, berbagai upaya akan dilakukan oleh manusia supaya hidupnya selalu berbahagia. Ada yang berpandangan banyak uang itu berbahagia. Kemudian ada juga yang berpandangan bahwa sehat selalu ada merupakan berbahagia. Kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa makan kenyang pun sudah berbahagia. Ya. Kemudian ada yang mengatakan dapat berbagi dengan semua orang itu pun berbahagia. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi yang menjadi pertanyaan buat kita pagi hari ini, dapatkah kita berbahagia ketika kita ada dalam kesusahan, ada dalam penderitaan, ada di dalam kesulitan hidup, kemudian hidup kita dalam kekurangan, apakah kita masih tetap berbahagia? Sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihinya, seharusnya semua orang yang ada di dalam Tuhan harus berbahagia di dalam situasi-situasi yang sulit. Karena kebahagiaan di dalam Kristus itu tidaklah diukur dari situasi dan kondisi sekarang. Namun yang menjadi kewajiban dan bagian dalam hidup kita harus tetap berbahagia. Firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Ya, puji Tuhan. Berbahagia itu sama dengan atau sepadan dengan kata sukacita. Karena kita harus terus bersukacita di dalam Tuhan. Karena ini perintah Tuhan bagi kita. Harus bersukacita. Sukacita itu harus tetap dan bahkan terus mengalir dalam kehidupan ini. Ini yang menjadi kemauan Tuhan di dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Tuhan mau kita mempertahankan, kemudian berbagi sukacita itu dengan semua orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga hidup ini dapat senantiasa berbahagia. Sekalipun dalam kesulitan, hal itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani segala bentuk perubahan di dalam kehidupan ini dengan sukacita dan berbahagia. Ya, waktu-waktu ini merupakan waktu di mana kita melihat ada begitu banyak perubahan sosial yang terjadi baik di dalam diri kita maupun di sekitar kita. Terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa, perilaku dan segala sesuatunya akibat dengan adanya virus COVID-19 ini. Ya, jadi kita harus taruh di dalam hidup kita, di dalam hati kita supaya kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah melayakkan kita untuk menerima semuanya itu. Ya, Tuhan melayakkan kita untuk menerima kebahagiaan. Tuhan melayakkan kita untuk menerima sukacita. Karena janji firman Tuhan sangat jelas, ya. Bersuka
bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini saya sampaikan buat kita semua untuk kita terus bersukacita, kita terus berbahagia apapun kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita semua. Ya, kita ingat janji Tuhan bahwa Tuhan menyatakan Dia menyertai setiap kehidupan kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi daripada kekuatanmu. Jadi apa? Kita harus terus berbahagia. Bahkan pencobaan pun tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan hanya mau dalam hidup kita untuk menghadapi semuanya kesulitan di dalam hidup kita dengan sukacita dan ucapan syukur di dalam Dia. Ini yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau terus berikan, limpahkan kebahagiaan di dalam hidup kami. Dan kebahagiaan kami adalah ketika kita boleh mendengar firman Tuhan. Kebahagiaan kami adalah kami boleh menjalani hidup di dalam Tuhan. Ini yang menjadi kebahagiaan kami, menjadi sukacita kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, sepanjang hari ini Engkau yang memberkati kami dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.